Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi saham-saham CPO, dan di video ini kita akan melihat perbandingannya dari komponen fundamentalnya. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya saham-saham CPO. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Breaking news, ekspor CPO diizinkan kembali oleh Pak Jokowi. Oke, jadi setelah di-ban dari tanggal 28 April, sekarang ekspor CPO mulai dibuka kembali. Nah, saya mau ajak teman-teman dari beberapa emiten CPO, mana nih emiten yang sebaiknya kita overweight atau kita lebih perbanyak. Mari kita masuk. Ya, ini saya share ke teman-teman breaking news mengenai ekspor CPO dari Jakarta CNBC Indonesia. Dan ini keterangan dari Pak Jokowi. Jadi per Senin tanggal 23 Mei ekspor CPO akan kembali dibuka. Oke, sebagai sedikit reminder bagi teman-teman, saya sudah memberikan estimasi mengenai bottom IHSG GCI Sell In May and Go Away, itu berada pada estimasinya berada pada ada di level antara 6.489 sampai dengan 6.217. Estimasi bottom ini nanti teman-teman bisa cek pada link di atas, karena saya sudah memberikan estimasi bottom ini semenjak tanggal 2 April atau tepat 1 bulan sebelum terjadinya crash IHSG. Di mana menurut analisa saya koreksi IHSG yang terbatas dikarenakan hanya akan terjadi penyesuaian imbal hasil atas potensi kenaikan 7 days reverse repo atau kenaikan suku bunga Indonesia, dan proyeksi PDB yang masih akan meningkat untuk tahun 2022. Oke, CPO Universe. Ada ALI, ada BWPT, ada DSNJ dan TAPG, dan LSIP SMP, dan juga SMSM. Nah, saya hanya mengambil 7, karena ini yang dianggap saya adalah market cap besar, dan 2 grup, ini ada DSNJ dan TAPG, ini adalah mereka terafiliasi grupnya, begitu juga adalah LSIP dan SMP. Nah, yang bingung kan bagi teman-teman adalah bagaimana sih cara membandingkannya, mana yang saya harus beli. Nah, saya mencoba membawa kepada teman-teman pendekatan fundamental tetapi dari segi earning quality. Ya, jadi bukan hanya net profitnya growth tinggi. Nah, tetapi kita benar-benar ingin melihat dari segi pendekatan earning quality-nya masing-masing emiten CPO. Saya sudah rangkumkan buat teman-teman, ya, CPO Universe Fundamental. Seperti teman-teman lihat, jadi saya bagi pendapatan secara year on year dan Q on Q. Kenapa year on year? Basically kalau year on year itu adalah untuk melihat kinerja yang sama pada waktu yang sama dibandingkan dengan waktu tahun lalu. Itu year on year. Sedangkan kenapa saya sering mengambil Q on Q, jadi untuk pemahaman teman-teman ya, Q on Q itu adalah kalau memang trennya lagi naik, tren harga CPO lagi naik, seharusnya perusahaan juga dapat menghasilkan laba yang signifikan untuk kuartal yang terkininya ya. Nah, kemudian tentu teman-teman mengerti kenapa saya memakai konsep pendapatan, karena saya juga ingin mengukur bagaimana sih pendapatan perusahaan terhadap tren fundamental
harga futures CPO. Nah, ini penting sekali karena kita akan membandingkan apakah pendapatannya ini inline apa tidak dengan kenaikan harga CPO. Kemudian operating profit, saya memakai operating profit. Saya jarang memakai perbandingan net profit karena saya ingin mengukur kinerja perusahaan di dalam menghasilkan laba. Jadi kinerja operasional itu akan tercermin pada operating profit. Nah, kemudian saya juga memakai pendekatan operating profit margin dan net profit margin. Ini untuk operating profit margin dan net profit margin saya akan memakai data actual quarter. Kemudian saya ada pendekatan price earning ratio, di mana saya melakukan pendekatannya adalah bukan price earning ratio kuartal di mana emiten mengeluarkan laporan keuangan, tetapi saya menggunakan trailing 12 months. Trailing 12 months itu adalah pergerakan EPS selama 12 bulan, tapi dia bergeser terus gitu. Jadi misalnya suatu company sudah merilis laporan keuangan 3 bulan untuk tahun 2022. Nah, nanti kita akan menambahkan EPS-nya dari kuartal pertama tahun 2021, kita tambahkan sampai dengan kuartal pertama tahun 2022. Jadi tetap didapatkan full year. Oke, itu konsep TTM, trailing 12 months. Sedangkan untuk 5-year mean standard deviasi adalah kita melihat data 5 tahun ke belakang dan kita mencari rata-ratanya itu sebenarnya standar deviasinya ada di mana. Itu adalah sebagai benchmark untuk melihat target price itu sebenarnya bisa dicapai di mana. Oke. Di sini yang saya kasih bintang ya teman-teman, ini LSIP, SIMP, dan SSMS sampai dengan saat ini masih belum merilis laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022. Jadi saya hanya akan masih memakai laporan keuangan fiscal year tahun 2021. Nah, sebagai perimbangannya gini, kalau angka hijau ini adalah dia yang memimpin di antara emiten lainnya, sedangkan angka kuning itu adalah juara duanya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sisi pendapatan, kalau year on year, ya, Triputra Group TAPG ini berada pada nomor 1, kemudian diikuti dengan SSMS. Nah, tujuannya yang di bawah ini sebenarnya skor. Jadi dari 7 emiten ini, dari sisi pendapatan year on year, yang menang adalah siapa? Adalah TAPG. Ini berarti skor 1 buat TAPG. Kemudian, untuk pendapatan kuartal per kuartal, saya tidak memasukkan LSIP, SIMP, dan SSMS, karena sampai dengan saat ini mereka masih belum mengeluarkan laporan keuangan mereka belum mengeluarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2022. Jadi dari 4 emiten pemenangnya adalah kembali TAPG. Nah, ini menarik ya teman-teman. Di saat tren futures CPO naik, ternyata laba per kuartal itu mengalami penurunan. Di BWPT, bukan laba per kuartal, pendapatan per kuartal itu mengalami penurunan di BWPT dan di DSNG. Sedangkan di AALI, pendapatan secara kuartalan itu cuma tumbuh sekitar 1%. Nah, kita beralih ke operating profit. Ini adalah sangat penting karena kita ingin melihat seberapa efisiennya sebuah company di dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Nah, kalau secara year on year kita melihat adalah pemenangnya kembali adalah TAPG. Ya, menurut saya sih agak lumrah karena TAPG sepertinya dia baru IPO itu di tahun 2021 ya. Jadi dia pasti jomplang naik dibandingkan tahun 2021-nya. Ingat, ini kita menghitungnya untuk kuartal 1 tahun 2022 dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021. Seingat saya TAPG itu baru IPO di kuartal kedua. Tolong koreksi saya kalau saya salah ya.
Jadi menurut saya ini meskipun terlihat spektakuler, tapi ya karena di kuartal pertama itu adalah mereka menyatakan belum IPO. Jadi tapi tetap saya taruh pemenangnya adalah TAPG dan nomor 2-nya adalah BWPT. Secara Q on Q yang menarik adalah kenaikan operating profit itu malah dihasilkan oleh BWPT juaranya. Sedangkan TAPG itu adalah nomor 2 dan ya DSNG ini operating profit-nya agak turun secara kuartalan. Kemudian untuk AALI ya dia juga mengalami penurunan. Nah, jadi teman-teman ini apa ya? Penting nih buat teman-teman untuk memahami dan dapat melihat ini. Kenapa saya membandingkannya dengan kuartal per kuartal. Jadi biasanya ini saya bandingkan antara kuartal 4 sama kuartal pertama tahun 2022. Oke, kemudian dari sisi operating profit margin, ini pemenangnya adalah kembali TAPG dengan ranking nomor 2-nya dimenangkan oleh SSMS. Ya, operating profit margin ini jadi membandingkan antara ini ya untuk pemahaman teman-teman. Operating profit margin ini adalah sudah keseluruhan laba operasional yang dibandingkan dengan biayanya yang keluar. Nah, jadi termasuk marketing expense, administrasi expense itu semua sudah ada masuk di dalam operating profit margin. Nah, kemudian kita pindah kepada net profit margin. Nah, ini yang menarik nih. Tapi jujur saya belum membongkar laporan keuangannya masing-masing. Ini menarik. BWPT mempunyai operating profit margin yang bagus, tetapi dia secara net profit margin dia drop langsung minus. Nah, kemudian di sini juaranya lagi adalah si TAPG. Dan nomor 2-nya adalah SSMS. Gitu. Jadi ini teman-teman perlu memahaminya ya. Nah, kemudian secara per trailing 12 months, per terkecil itu berada pada DSNG dan TAPG. Ya, ini TAPG ternyata juara 2-nya untuk per trailing 12 months, jadi per terendahnya. Nah, kemudian nanti sebelum saya masuk ke per standar deviasi 5 tahunnya, nanti saya akan jelaskan, tapi saya akan sedikit menilai dari sisi pendapatan ya. Ternyata dari sisi pendapatan ini tidak terlalu spektakuler ya teman-teman kalau saya bandingkan ya. Maksudnya dengan kenaikan CPO yang sempat menyentuh level 6.000 Malaysian Ringgit, kenaikan pendapatan ini tidak signifikan nih bagi saya. Sehingga laba yang dihasilkan pun juga biasa saja nih teman-teman lihat. Makanya kecuali TAPG ya. Jadi ini laba yang dihasilkan ini menurut saya cukup biasa. Nah, ya ini menarik sih untuk dianalisa, tetapi kalau menurut saya berarti adalah ada dua kemungkinan. Harga di market, harga CPO itu naik dikarenakan memang supply dari perusahaan-perusahaan CPO ini belum kembali normal, sehingga pendapatan itu masih tetap rendah, atau memang keadaannya adalah sekarang marketnya untuk di Indonesia sudah terlalu banyak kali ya pemain sawit. Cuman saya agak doubt kalau sampai pernyataan seperti itu karena di sini saya sajikan buat teman-teman bahkan yang perusahaan besar seperti AALI dan LSIP pun juga pendapatannya biasa saja gitu menurut saya. Hanya naik 35% atau rata-rata di 30% ya kalau teman-teman lihat nih pendapatannya. Jadi ya
Ya menurut saya ini biasa saja, dan ya tidak ada yang terlalu spektakuler. Karena kalau teman-teman bandingin dengan pendapatan di perusahaan tambang, maka perusahaan tambang itu pendapatannya sekarang gila-gila gitu, sangat melejit, tambang coal ya terutama. Jadi pertimbangan saya kenaikan harga CPO itu lebih karena lack of supply. Ya, lebih karena lack of supply sehingga mengakibatkan harga itu naik. Oke, kemudian sekarang kita ke targetnya. Untuk target analisis saya menggunakan price earning ratio, di mana ini teman-teman juga harus melihat ya, ini lumayan tricky nih, terutama di sisi LSIP, SIMP, sama SSMS. Ini lumayan jauh sekali loh teman-teman. Ini tadi saya cek ini adalah mean standar deviasinya mereka nih, gede-gede nih. Jadi menurut saya ya jangan teman-teman langsung tergiur bahwa wow ini mereka ini mean standar deviasinya ada di atas ini nih, jadi bisa ke sini. Nah, teman-teman lihat aja nih berapa kali nih dia untuk menuju price earning ratio di level double digit atau di atas 20, ya kan? Jadi ini agak nggak masuk akal menurut saya kalau menggunakan mean standar deviasi. Oleh karena itu yang lain tetap memakai standar deviasi, tetapi teman-teman lihat AALI dekat ke 5 tahun mean standar deviasi, yaitu 22. BPT nggak usah dihitung karena dia net loss. DSNG juga dekat dari 7 ke 12, dan yang paling dekat adalah THPEG dari 72 ke 9,76 price earning ratio-nya. Jadi sekali lagi pemenangnya adalah TAPG. Jadi kalau teman-teman total, kita kasih scoring nih ya, teman-teman kasih scoring. Untuk pendapatan year on year, TAPG juaranya. Untuk pendapatan Q on Q, TAPG juaranya. Untuk operating profit, TAPG juaranya. Kemudian operating profit untuk operating profit Q on Q dimenangkan oleh BPT. Kemudian untuk operating profit margin dimenangkan lagi oleh TAPG, jadi udah ada 4. Net profit margin TAPG udah ada 5. Dan untuk per target yang lebih masuk akal untuk dicapai adalah TAPG. Jadi dari 7 emiten CPO, TAPG mendapatkan 6 skor bahwa ini adalah saham yang layak untuk dibeli. Nah, sekarang saya kasih lihat realitanya yang terjadi selama Pak Jokowi nge-ban CPO. Tapi sebenarnya ini juga bukan salahnya Pak Jokowi ya. Menurut saya memang tren CPO itu agak menurun di kuartal kedua. Oke, ini dia My CPO Malaysia CPO Futures. Teman-teman lihat, memang masih terlihat uptrend. Ya, kalau teman-teman lihat masih terlihat uptrend, hanya akan tetapi pada saat ini chartnya masih naik ke atas, MACD-nya sudah melakukan divergent. Ya, dia tidak berhasil melakukan kenaikan yang baru. Oleh karena itu, saya melihat bahwa sebentar lagi tren penurunan harga CPO akan dimulai. Tapi ini masih hanya untuk mungkin selama 2 kuartalan ya, mungkin sampai dengan September. Tapi nanti di Oktober dia akan mulai pick up lagi. Gitu. Jadi ini yang teman-teman harus ingat dan ketahui bahwa tren futures CPO ini sudah mau mulai masuk fase koreksi. Nah, jadi besok kalau misalnya teman-teman masuk gara-gara berita bahwa ekspor sudah diangkat oleh Jokowi, ya teman-teman ingat mengenai chart futures ini. Karena ya teman-teman lihat aja, dari tanggal 28 April nih misalnya,
harga naik, tetapi meskipun ekspor belum diangkat oleh Pak Jokowi, harga udah mulai turun. Berarti apa? Kalau ekspor Indonesia masuk lagi, ya berarti ini harganya akan semakin turun. Nah, ini yang teman-teman harus pahami ya. Oke, kemudian berikutnya yang saya mau share dengan teman-teman juga adalah saya kutip dari neraca dagang ekspor CPO untuk April tahun 2022. Menarik ya, teman-teman lihat. Ya, tapi memang ini mungkin karena ada ini seharusnya tunggu bentar. Ini seharusnya kalau ini untuk bulan April, berarti ini sebenarnya bulan Mei belum masuk perhitungan. Berarti ini April ke Maret. Ekspor sudah mengalami penurunan, teman-teman. Minus 5,30%. Meskipun secara year on year itu ini dibandingkan ini, ekspor mengalami kenaikan sebesar 56,09%. Nah, sejalan dengan chart CPO yang tadi, ternyata tren CPO juga sudah mulai akan mengalami koreksi ke bawah. Gitu. Ini dari Maret ke April ya. Berarti kan harusnya April ke Mei dia agak jomplang karena kan di stop sama Pak Jokowi. Jadi ini baru dari Maret ke April. Dan ini sebelum kena ban berarti. Ini aja udah minus 5,3%. Jadi kira-kira sejalan ya. Nih kalau teman-teman lihat nih, ini kan Maret, ini April, disebut ada penurunan. Nah, terus kemudian Indonesia di ban, nih April sampai Mei untuk melakukan ekspor CPO. April sampai Mei pertengahan, nah tapi CPO-nya sekarang juga sudah mau mulai turun. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau besok teman-teman hanya gara-gara berita, teman-teman jump into langsung, saran saya, pilih saham CPO yang tadi sudah kita bahas, kriterianya di depan, dan mungkin saat ini lebih cocok untuk dilakukan trading CPO, saham-saham CPO daripada teman-teman berniat misalnya buy and hold. Oke, udah ini sekian dari saya. Ya, seperti biasa, bila ada pertanyaan atau komen, maka teman-teman dapat email atau memberikan komentarnya pada kolom komen. Disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah, ya saat ini saya tidak mempunyai posisi pada saham berbasis CPO dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan oleh saya adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi saya atas data umum yang ada. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya. Dan salam ide investasi. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.